kami akan memperlihatkan bagaimana prosedur pendeportasian orang asing yang telah melanggar tindakan administratif keimigrasian di Indonesia. Pada video kali ini kami akan tunjukkan bagaimana proses BAP hingga pendeportasian oleh warga negara asing Tiongkok yang telah melanggar overstay selama 3 bulan. Yuk simak videonya. Iya, gua nih bingung harus perpanjang izin tinggal di mana. Sedangkan izin tinggal gua udah gua perpanjang 3 bulan karena orang kenalan gua nih pindah, nggak tahu kemana, nggak ngabarin. Ini gua masih nyari link. Bro, gue dari pengawasan ketemu sama ini orang asing. Gue pengawasan di depan kafe kita mau makan. Siapa? Si Coyun Fat. Coyun Fat ya. Kenapa itu? Oh iya, dia udah Izin tinggal dia ditinggal. Besok lah gue manggil. Iya bang. Bantu dulu ya. Baik, selamat siang Bapak. Untuk kali ini, apakah Bapak tahu kenapa Bapak dipanggil di ruang BAP? Jadi berdasarkan aduan dan pengawasan dari Polda, ditemukan bahwa Bapak sudah overstay selama 3 bulan ya, bisa Bapak. Benar dengan Bapak Coyun Fat? Bapak terima ya bahwa Bapak menjalani BAP ini dikarenakan Bapak sudah overstay selama 3 bulan. Apa Bapak terima? Bisa disebutkan nama lengkap Bapak? Saya Coyun Fat. Tanggal lahir? Saya lahir 7 tahun 1969. Bapak lahir di mana? saya di Guangzhou, di Tiongkok. Di sini Bapak membuat visa untuk kerja ya? Kenapa Bapak bisa sampai overstay 3 bulan? Karena kan rekan saya atau kenalan saya, biasanya saya kalau di perpanjangan itu saya baru kenalan saya, dan sekarang sudah tugaskan saya atau kemarin dan dia juga ada ngabarin saya bingung saya harus kenapa sih. Jadi hal ini dikarenakan kelalaian Bapak ya, dan tujuan Bapak yang tidak diketahui di mana. Jadi disebutkan tujuan Bapak itu apakah dari keluarga, teman, atau pihak perusahaan Bapak sendiri? Saya dari teman Teman. Jadi disebutkan siapa namanya? namanya Nicole Johannes Kaisar John. Baik. Berdasarkan BAP ini nanti akan kami lanjutkan ke makanin kami untuk bagaimana kelanjutannya. Namun untuk bila ada panggilan selanjutnya, mohon untuk dijawab dan diikuti prosedurnya secara baik dan sesuai dengan prosedur supaya tidak ada hal-hal lain yang merugikan Bapak. Sampai di sini, terima kasih. Terima kasih. Sorry Bu, Sorry Nasya. Duduk. izin saya mau melaporkan terkait PHK ofisial sama ini BAP. Oh iya. Selesai. Oh ini yang baru kemarin dilaporkan itu ya? Ini gimana jadi ceritanya kelanjutannya? Izin Coyun Fat ini berdasarkan penjelasannya bahwa dia itu overstay 3 bulan karena penjualannya itu tidak dapat dihubungi. Jadi dia
menjelaskan bahwa itu kelalaian dia untuk tidak melihat sampai mana masa berlaku visa dia, dan kemudian dia tidak tahu caranya untuk memperpanjang visa bagaimana, karena semuanya itu diurus oleh bidangnya mana untuk proses selanjutnya bagaimana. Untuk dokumen imigrasinya masih ada atau gimana? Untuk paspornya ada Bu, masih berlaku. Aktif, masih berlaku. Saya udah berapa lama dia? 2 bulan. Yang BAP kemarin kamu ya? Siap. Untuk menjaminnya sudah ditanyakan? Sudah Bu, untuk menjamin itu temannya sendiri namun tidak dapat dijamin sama sekali. Kalau memang sudah 3 bulan langsung kamu buatkan SK pemindahan ke Rudeninya aja. Setelah itu langsung dikoordinasikan ke pihak Rudeninya biar kita pindahin aja langsung dia ke Rudeninya. Biar nggak usah lama-lama proses di kantor imigrasi. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Anas ya. Izin ada pemindahan DTNI atas nama Choi Infat yang melakukan pelanggaran berupa overstay Pak. Izin berikut terlebih Pak. Choi Infat ini dari negara mana? Izin dari Tiongkok Pak. Jadi dia overstay 3 bulan. Siapa? Dari kapan dia diketahui overstay? Izin terkait pelaporannya dilakukan minggu lalu Pak. Untuk terkait administratifnya sudah selesai dan sekarang melakukan laporan ke pihak Rudeninya. Jadi penyebab overstay-nya itu kelalaian ya? Siap. Dia nggak melihat dokumennya. Siapa? Oke, baik. Makasih penjelasannya. Nanti akan saya tindak lanjuti dari rumah direksi imigrasi. Siapa? Masih. Ketentuan mengenai orang asing yang melakukan overstay, yaitu melampaui batas waktu izin tinggal di Indonesia, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 78 ayat 3 yang menjelaskan tentang pemberian sanksi orang asing yang overstay berdasarkan lama waktu pelanggaran. Di video kali ini, orang asing asal Tiongkok tersebut dikenai overstay lebih dari 60 hari. Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan setiap orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Penangkalan adalah pencegahan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Dari video kali ini dapat ditarik kesimpulan tentang gambaran umum prosedur pendeportasian dari awal hingga akhir. Yang pertama, penemuan pelanggaran dan penangkapan. Orang asing yang diduga atau ditemukan melakukan pelanggaran keimigrasian, misalnya overstay, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran lainnya, akan ditangkap dan diamankan oleh petugas imigrasi. Yang kedua, pemeriksaan awal. Dilakukan pemeriksaan awal oleh pejabat imigrasi untuk mengidentifikasi pelanggaran. Yang ketiga, dilakukan berita acara pemeriksaan. Pejabat imigrasi menyusun berita acara pemeriksaan dan orang asing yang bersangkutan akan diperiksa dan dimintai keterangan terkait pelanggaran yang dilakukan. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam BAP sebagai dasar penetapan tindakan administratif keimigrasian. Yang keempat, penetapan tindakan administratif keimigrasian. Berdasarkan hasil BAP dan bukti-bukti, pejabat imigrasi yang berwenang, misalnya Kepala Kantor Imigrasi, dapat menetapkan tindakan administratif keimigrasian. Salah satu bentuk TAK adalah deportasi, yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Keputusan deportasi ini harus disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan. Yang kelima, penempatan di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. Sambil menunggu pelaksanaan deportasi orang asing yang dikenai TAK deportasi dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. Yang keenam, persiapan deportasi. Kantor imigrasi melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti kedutaan atau konsulat negara asal orang asing tersebut, maskapai penerbangan, ataupun yang lainnya, untuk memastikan dokumen perjalanan dan tiket tersedia. Orang asing juga dapat dikenakan denda atau biaya beban tertentu tergantung jenis pelanggarannya. Yang ketujuh, pelaksanaan deportasi. Orang asing dikeluarkan secara paksa dari wilayah Indonesia menuju negara asalnya atau negara lain yang menerimanya.
pelaksanaan deportasi ini harus didokumentasikan sebagai bukti. Yang kedelapan, usulan penangkalan. Setelah dideportasi, nama orang asing yang bersangkutan akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup, tergantung tingkat pelanggarannya. Berapa menit? Masuk. Satu lagi Pak, saya dari petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Baik. Sebelumnya sebutkan nama dan asal negara Bapak. Nama saya Choi Yun-Fat, saya dari Republik Rakyat Tiongkok. Oke Bapak Choi Yun-Fat, saya akan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Saya periksa suhu tubuh dan tekanan darah ya Pak. Isi. Baik, untuk tekanan darah dan suhu tubuh normal Pak. Apakah sebelumnya ada keluhan akhir-akhir ini tentang kesehatan? Tidak aja, cuman saya hanya ada riwayat asam urat. Baik, saya catat ya Pak atas keluhan asam urat. Nanti saya akan berikan obat untuk Bapak agar bisa mengatasi sedikit mengurangi asam urat tersebut. Untuk selanjutnya, tolong jaga pola makan dan kesehatan tubuh ya Pak. Setelah ini bisa kembali ke blok hunian. Terima kasih. Ya. Jadi ini adalah ruang detensi imigrasi. Ini akan saya bacakan peraturannya sebelum Anda masuk ke ruang ini. Yang pertama, Anda harus wajib kembali ke ruangan ini apabila diperbolehkan keluar pada saat pukul 7 malam dan diperbolehkan keluar pada saat 8 pagi. Jelas ini. Lalu ketika di dalam ruangan wajib menjaga kebersihan. Oke? Ya, silakan masuk. Tahap penerimaan deteni di rumah detensi imigrasi dilakukan saat orang asing tiba di rumah detensi imigrasi dan secara resmi menjadi deteni. Tahap pertama, keterangan pencatatan dan verifikasi. Petugas Subdenim mencatat identitas orang asing dan memverifikasi dokumen serah terima serta memberikan nomor registrasi deteni. Tahap kedua, pemeriksaan kesehatan masuk. Orang asing menjalani pemeriksaan kesehatan ulang oleh petugas Subdenim atau tenaga medis. Jika deteni ditemukan sakit, rumah detensi imigrasi bertanggung jawab memberikan perawatan. Jika deteni sakit parah atau membutuhkan penanganan khusus, misalnya kehamilan, Rudenim dapat menempatkan orang asing di tempat lain yang layak atas persetujuan pejabat imigrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal tersebut memberikan pengecualian diskresional atau kewenangan pejabat imigrasi untuk tujuan kemanusiaan, yaitu yang pertama, jika orang asing tersebut dalam kondisi sakit, yang kedua, jika orang asing tersebut akan melahirkan, atau yang ketiga, jika orang asing tersebut masih anak-anak. Dalam kondisi-kondisi khusus ini, pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing tersebut di tempat lain yang dinilai lebih layak dan manusiawi daripada di fasilitas detensi, misalnya di rumah sakit atau fasilitas sosial yang sesuai sambil menunggu proses penyelesaian keimigrasiannya seperti deportasi. Tahap ketiga, penggeledahan dan penitipan barang. Deteni dan barang bawaannya digeledah untuk keamanan. Barang berharga, uang, dan barang terlarang disita dan dicatat untuk dititipkan. Tahap terakhir yaitu keempat, penempatan kamar detensi. Deteni ditempatkan di kamar detensi yang telah ditentukan.
Mereka diberikan pengarahan mengenai tata tertib dan hak serta kewajiban selama mereka berada di rumah detensi imigrasi. Izin selamat sore Bu. Izin Bu. Untuk pasien. Izin Bu. Izin saya ingin melaporkan terkait Choi Yun-fat Bu. Choi Yun-fat ini sudah melaksanakan masa perdetensiannya terhitung dari 7 Maret sampai 7 Mei selama 2 bulan. Izin ini surat deposisi. Ini yang kemarin overstay itu ya? Iya Bu. Overstay 3 bulan. Izin Ibu untuk arahan pengawalan deportasi. Oh iya, biar nanti saya langsung arahkan pegawai ya untuk pengawalan pendeportasiannya. Kamu tolong cek lagi aja berkas-berkasnya. Baik. Gitu dong. Udah. Masuk ruang. Tuh, 2, 3. Dua. Ini datanya akan saya serahkan ke Bapak sekarang. Nah, baik. Setelah ini deteni kami terima. Setelah itu untuk administrasi sudah diterima di pihak Kodim. Silakan dicek. Setelah ini detainya akan bawa kami ke bandara untuk kami langsung deportasikan dan untuk 3. Demikianlah prosedur lengkap mulai dari penemuan pelanggaran hingga pelaksanaan deportasi terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian di Indonesia. Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan merupakan penegasan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi kedaulatan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penting untuk diingat, dimanapun kita berada, kepatuhan terhadap hukum negara setempat adalah harga mati. Pelanggaran izin tinggal, apalagi overstay lebih dari 60 hari, akan berujung pada tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum keimigrasian di Indonesia. Mari kita dukung pengawasan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Patuhi aturan, nikmati perjalanan. Jangan sampai urusan visa membuat Anda berurusan dengan rumah detensi imigrasi. Terima kasih sudah menyaksikan.